Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya dari divisi ekonomi syariah. Ya, salah satu program kita tahun ini adalah bagaimana bisa membantu jamaah ya untuk ekonomi. Jadi kita mulai dengan persyaratan apa saja yang diperbolehkan untuk mengambil kredit ini. Syarat pertama adalah calon debitur tercatat sebagai jamaah rumah ibadah yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Jadi kalau kita lebih spesifik lagi, jamaah dari Masjid Al-Barokah ya berarti berdomisili di RT di RW 11, RW 07 dan sekitarnya yang tercatat sebagai jamaah kita. Kemudian yang kedua, calon debitur memiliki aktivitas ekonomi di sekitar rumah ibadah setempat. Jadi ini lebih ke usaha nano dan mikro ya. Mulai dari bakulan misalnya, kemudian dia punya warung, dia punya kelontong, dia punya cuci motor, ya level-level usaha yang seperti yang menjadi sasaran. Nah, untuk rumah ibadah sendiri juga dilihat untuk kriteria-kriteria yang diperbolehkan untuk menjadi nominator. Jadi yang pertama, kriteria yang pertama adalah masjid tersebut harus aktif ya. Ini dibuktikan dengan adanya susunan pengurus DKM. Ya, jadi kita sudah punya ini dan sudah sangat aktif ya. Jadi kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah masjid tersebut harus memiliki kegiatan rutin yang lain seperti sosial dan pendidikan ya. Jadi untuk sosial saya pikir kita juga sudah sangat rutin mempunyai program sosial di bawah bidang siswa misalnya. Yang itu juga bisa menjadikan salah satu rekomendasi pada saat pengajuan proposal nanti. Karena nanti dari pihak Bank Jabar juga akan datang ke Masjid Al-Barokah untuk proses verifikasi. Gitu. Jadi kita harus siap dengan segala bentuk dokumen-dokumennya ya untuk menjadikan satu bentuk proof atau bukti ke mereka. Nah, kemudian ini adalah persyaratan pembelian kredit dari Bank Jabar Mesra ya. Jadi calon debitur tersebut harus mempunyai kemampuan usaha atau sedang mengembangkan usaha ya. Kemudian harus dapat rekomendasi dari ketua RT dan DKM. Jadi sebelum RT memberikan rekomendasi ya itu DKM harus memberikan rekomendasi dulu sebagai pengantar ke ketua RT. Kemudian sebelum pencairan dilakukan itu ada semacam pre-pelatihan untuk kelompok nano dan mikro gitu ya. Nah, pada saat dikategorikan lulus begitu ya. Nah, baru itu menjadikan salah satu prasyarat untuk pengajuan kredit gitu. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah dari pengusaha nano dan mikro itu di Cijung Permai sendiri sudah sangat banyak ya. Kalau saya hitung total bakulan sendiri, bakulan itu adalah ibu-ibu yang jualan ya. Kue basah, kue kering gitu ya. Yang mereka cuma mungkin mengharapkan 30 sampai 50 ribu bersih per hari. Itu jumlahnya sekitar 45. Kemudian yang usaha warung kecil, warung kelontong itu ada sekitar 30 ya. Jadi total saya pikir sih di angka logiknya 50 sampai 100 rentang nilai itu ya. Itu adalah jumlah yang ada di kedua RW kita, RW 7 dan RW 11. Ya. Jadi saya pikir jumlah yang ada mungkin sangat memadai gitu. Nah, ini adalah contoh di tempat lain ya yang sudah berjalan oleh divisi pelatihan Bank Jabar. Kalau kita lihat di gambar ya, ada ibu-ibu gitu ya. Kemudian ada bapak-bapak di bawah, terus ada contoh warung kelontong nih yang kecil-kecilan begitu. Nah, terus di sebelah kanan ada kelasnya gitu. Kelas pelatihan
untuk ekonomi nano dan mikro gitu. Jadi pendampingan ini dilakukan langsung oleh pihak Bank Jabar. Nah, mereka punya divisi-divisi yang khusus menangani proses UMKM ini. Ini adalah fitur produk dari kredit Bank Jabar Mesra ya yang diberikan. Yang pertama adalah plafonnya. Plafonnya itu yang diberikan adalah 500.000 dan maksimum 5 juta. Ya, kemudian yang kedua jangka waktunya 6 bulan dan 12 bulan gitu. Jadi saya pikir rentang waktunya juga cukup masuk akal. Yang kemudian bunga. Ya, program ini tidak memiliki bunga alias 0% bunga ya, tidak ada bunga sama sekali. Namun tetap ya bunga juga walaupun tidak ada tetap ada biaya administrasi ya. Ini sebagai return of investment dari Bank Jabar ya. Jadi 8% untuk tenor 6 bulan, kemudian 9,5% untuk tenor 12 bulan ya. Tetap sih lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan kredit konvensional dari bank ya. Jadi saya pikir ini masuk akal. Kemudian adalah peminjaman ini tanpa agunan ya, tidak ada agunan sama sekali. Hanya yang diperlukan adalah dalam bentuk rekomendasi dari DKM dan RT. Nah, kemudian yang terakhir adalah membentuk kelompok begitu. Membentuk kelompok. Jadi minimal 5 orang, kemudian sampai 10 orang per grup begitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah masing-masing anggota kelompok harus bertanggung jawab satu sama lain ya. Atau dalam bahasanya Bang Jabar itu disebut tanggung renteng. Jadi tidak ada itu yang ceritanya kredit macet gitu ya. Jadi kalau ada satu yang macet kreditnya, yang lain harus bertanggung jawab begitu ya. Jadi ini menarik. Sehingga akan ada saling memiliki atau saling mengingatkan gitu ya dalam kelompok ini begitu. Nah, ini saya pikir juga penting gitu karena kita tidak mau gara-gara satu orang macet misalnya, kemudian yang lain juga menjadi bermasalah. Nah, apa saja sih yang diperlukan begitu ya? Persyaratan dokumen apa yang diperlukan? Yang pertama adalah KTP dan kartu keluarga. Ini wajib ya. KTP-nya aktif, kartu keluarganya juga ada. Kemudian surat menikah bila sudah menikah begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah surat rekomendasi dari DKM dan Ketua RT begitu. Kemudian yang keempat, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank JB. Jadi setelah tadi ada grup ya 5 sampai 10 orang, kemudian pengajuan untuk melakukan pelatihan dahulu ya. Setelah Bank JB datang dan dianggap layak, lulus pelatihannya, baru diperbolehkan membuka rekening tabungan di Bank JB, Bank BJB ya. Nah, kemudian setelah membuka rekening tadi, kelompok yang berisikan 5 sampai 10 orang tersebut ya membentuk skemanya, ada skema tanggung renteng. Nah, di situ nanti ada dokumen-dokumen dari Bank Jabar yang telah dipersiapkan. Ya, jadi ini secara gamblangnya ini proses alurnya ya dari kredit ini. Yang pertama adalah calon debitur mengajukan pengajuan kredit ya. Ada aplikasinya nanti diberikan jika memang sudah kita siap untuk ada kelompok ya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan sosialisasi dari petugas Bank Jabar ya. Nanti ada beberapa pertemuan sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan ya untuk proses ini. Kemudian ada proses administrasi. Nah, di sini adalah fungsi dari DKM untuk pendampingan. Kemudian setelah itu diberikan kepada Bank Jabar untuk dianalisis begitu. Nah, setelah dianalisis kemudian dianggap layak, Bank Jabar akan memberikan pelatihan keuangan ya dan membentuk kelompok-kelompok tadi gitu yang diperlukan ya. Setelah itu, setelah pelatihan dan dianggap layak, lulus begitu, baru ada keputusan dari Bank Jabar apakah kredit tersebut disetujui atau ditolak begitu ya.
Kemudian setelah ada keputusan untuk disetujui, baru dilakukan proses pencairan. Dan selanjutnya adalah proses pendampingan secara simultan berdasarkan tenor waktu yang dipilih, begitu yang 6 bulan atau 12 bulan tadi, sampai dengan proses kreditnya berakhir, begitu. Ya, yang terakhir adalah tugas dari DKM ya untuk program ini. Jadi yang pertama adalah membuat SOP, Standard Operating Procedure, untuk memudahkan proses dari peminjaman ini ya, program yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi yang diharapkan SOP ini bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk mempermudah, dijelaskan secara detail, rinci, kemudian simplify atau sesederhana mungkin sehingga calon debitur itu mengerti bagaimana proses dan alur yang benar ya gitu. Kemudian menominasikan dan seleksi calon jamaah debitur begitu. Jadi bisa saja nanti yang daftar itu sangat banyak. Nah, kita harus menyeleksi mana yang eligible, mana yang tidak begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelompok debitur yang harus dibuat itu minimal 5 orang sehingga cukup untuk kuota memberikan proposal ke Bank Jabar. Minimalnya adalah 5 orang, maksimalnya mungkin sekitar 20 orang ya. Untuk satu area, katakanlah untuk satu RW atau 2 RW ini begitu. Nah, sehingga 5 orang tadi cukup untuk menjadi dasar dari pihak Bank Jabar mengkategorikan sebagai satu klaster dan memberikan pelatihan gitu. Nah, kemudian DKM juga harus melakukan pendampingan pada proses administrasi, ya mulai tadi dari SOP, seleksi, kemudian mendapatkan referensi dari DKM, kemudian referensi dari Ketua RT, sampai ke proses proposal ke Bank Jabar ya. Kemudian diterima atau ditolaknya kita juga harus mendampingi sehingga pada saat misalnya diterima atau ditolak kita bisa menjelaskan alasannya kenapa. Dan yang terpenting setelah cair ya, itu kita harus memonitor proses pembayarannya. Tidak hanya proses pembayaran, tapi juga proses daripada pendampingan pelatihan-pelatihan. Dipastikan bahwa pelatihan itu harus ada, aktif, dan kehadirannya 100%. Kemudian proses pembayaran per bulan kepada kreditur dalam hal ini Bank Jabar juga harus lancar. Nah, jika adalah salah satu anggota yang mengalami kemacetan, ya, ini akan menjadikan catatan untuk Bank Jabar dalam proses selanjutnya. Jadi ini adalah garis besar daripada proses ini ya, program Masjid Juara dari program Jabar Juara yang bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi mangga untuk Kang Yanto, ya Mas Yanto, mungkin sudah bisa dimulai pembuatan standar operasi prosedurnya. Kalau sudah, walaupun dalam bentuk draft, nanti diskusi sama saya untuk kita matangkan bersama. Begitu ya Mas Yanto. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.